Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rianawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini saya menampilkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Modul 1.4 tentang budaya positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama. Pada kasus yang pertama ini, Anya bangun kesiangan sehingga terlambat datang ke sekolah. Karena tergesa-gesa, dia salah memakai seragam sepatu yang hari ini. Seharusnya hari ini seluruh siswa memakai sepatu hitam, kaos kaki putih. Tetapi Anya memakai sepatu putih dan kaos kaki putih tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Tiba di sekolah sudah sepi, namun masih ada 3 temannya yang akan masuk kelas setelah mengikuti kegiatan pembiasaan keagamaan. Mari kita saksikan videonya. Loh, Anya, kok sepatumu warna putih? Aduh, iya. Ayo, Diem aja ya. nanti aku laporin guru kamu loh. Kamu kok beda sendiri sih? Udah, diem aja. Gimana nih? Anak-anak tugasnya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau gitu nanti ditukarkan ya, terus kita cocokin ya. Ibu. Tuh, ini Anya kenapa ini sepatunya kok nggak seragam? Tadi saya bangunnya kesiangan, Bu. Makanya saya lupa kalau harus menggunakan sepatu hitam. Oh gitu, nanti setelah selesai pelajaran ke ruangan guru ya. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Anya tahu kenapa Bu Guru panggil? Tahu, Bu, karena saya menggunakan sepatu warna putih. Oke. Kamu tahu gimana tata tertib sekolah kita untuk sepatu? Tahu, Bu, seharusnya saya menggunakan sepatu warna hitam dan juga kaos kaki warna putih. Ya berarti Anya paham kan kalau aturan di sekolah kita ketika kita berpakaian OSIS itu sepatunya hitam, kaos kakinya putih. Tapi hari ini Anya pakai sepatu warna apa? Warna putih, Bu. Berarti Saya melanggar aturan. tahu konsekuensinya kalau melanggar aturan? Apa ya, Bu? Sudah baca kan tata tertib sekolah? Sudah, Bu, tapi saya lupa. Ya, jadi kalau melanggar tata tertib sekolah artinya melanggar aturan dan itu ada konsekuensinya ya. Nanti saya akan sampaikan ke guru bimbingan konseling Bu Tita. Nanti Anya ke sana ya supaya nanti diberi arahan oleh Bu Tita ya. Dia dan guru berharap Anya tidak terlambat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratnya Paramita Danadono dari kelas 8H. Saya barusan berbincang-bincang dengan Bu Guru. Saya dipanggil ke ruangannya karena saya tidak menggunakan sepatu sesuai tata tertib sekolah. Saya menyadari kesalahan saya dan saya meminta maaf karena melanggar aturan sekolah. Saya berjanji tidak akan melanggar aturan itu lagi dan Bu Guru sudah memotivasi saya agar tidak bangun kesiangan dan melanggar aturan sekolah lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini, pada saat jam istirahat pertama, Alifa dilaporkan ketua kelas marah kepada Hanif sampai menggebrak meja. Karena tugas IPA Alifa dicontek oleh Hanif tanpa persetujuannya. Sehingga saya selaku guru IPA yang mengajar di kelas tersebut memanggil Alifa sebelum saya masuk ke kelas. Yuk kita simak videonya. Ya, Alifa sengaja Bu Guru panggil ke ruangan Bu Guru karena tadi Bu Guru dapat laporan dari ketua kelas kalau Alifa marah-marah sama Hanif. Coba Alifa bisa ceritakan sama Bu Guru kenapa Alifa sampai marah-marah sama Hanif. Saya merasa kesal karena Hanif telah menyontek PR saya. Tidak hanya PR, tapi tugas-tugas saya pun selalu dicontek. Oh gitu, jadi ceritanya Hanif ini sering nyontek tugas-tugas kamu sehingga tadi kamu jadi marah-marah gitu ya. Terus selain marah-marah, apa lagi yang kamu lakukan? Saya marah-marah dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya, Bu. Oh gitu, jadi kamu sampai gebrak meja gitu ya? Iya. Nah, ya Bu Guru paham kamu pasti merasa emosi ya. Jadi Hanif itu ceritanya nggak hanya kali ini saja nyontek tugas kamu. Iya, Bu. Oh, jadi karena dia udah terlalu sering nyontek tugas kamu, hari ini kamu sudah hilang kesabaran gitu ceritanya ya, Iya. sampai gebrak meja ya. Tapi menurut kamu kalau kamu sampai marah-marah sampai gebrak meja gitu, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Ya, Alifa, kamu menyesal tidak dengan tindakan kamu tadi marah-marah sama Hanif terus sampai menggebrak meja? Iya, Bu, saya merasa menyesal. Lalu selanjutnya apa yang mau kamu lakukan? Saya akan berusaha menasihati Hanif agar tidak menyontek pekerjaan saya. Iya, kemudian Saya akan melaporkan Bu Guru jika Hanif telah melanggar sekali. ya besok nanti Bu Guru juga akan memanggil Hanif ya supaya dia juga mau minta maaf sama kamu ya. Jadi memang kalian berdua harus tetap menjaga hubungan baik sehingga jangan sampai nanti misalnya Hanif tadi sakit hati, kamu marah-marah sampai menggebrak meja, lalu dia dendam di luar sekolah, kemudian dia akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kan kita tidak berharap itu ya. Jadi di sini nanti Alifa juga sudah menyadari harus lebih sabar, kemudian bisa menegur dengan cara yang lebih baik ya. Dan nanti Bu Guru juga akan menasehati Hanif supaya dia kalau ada tugas-tugas itu tidak selalu mengandalkan temannya, mencontek gitu ya. Dan saya nanti akan minta si Hanif minta maaf sama kamu gitu ya, sehingga setelah ini tidak terjadi hubungan yang tidak nyaman di antara teman ya, supaya semua tetap enak nyaman gitu. Artinya kalian harus saling memaafkan ya. Dan Alifa, Bu Guru harap ke depan ya kalau ada masalah seperti ini itu akan lebih bisa untuk mengendalikan emosi ya. Jadi persoalan seperti ini jangan terbawa emosi, tetapi harus lebih sabar dan bertindak lebih hati-hati lagi. Jadi ya Alifa ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Khairani dari kelas 8H. Saya baru saja berbincang-bincang dengan Bu Guru. Saya telah melakukan kesalahan karena telah memarahi teman saya. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Saya akan lebih bersabar dan akan menasihati teman saya ketika dia melakukan kesalahan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa. Conclusion, restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi individu yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.